Sekarang kita kan sudah berada di era digital, era di mana orang-orang itu bisa lebih mudah membagikan informasi apapun ke sosial media, mulai dari hiburan, edukasi, entertainment, sampai hal-hal yang berbau dengan seksual. Tapi kenapa sih konten-konten seksual itu tuh selalu lebih mudah mendapatkan engagement dari masyarakat daripada konten-konten lainnya? Nih, KPAI itu mengungkapkan bahwa ada 5,5 juta anak Indonesia itu kecanduan pornografi. Kemudian KPAI mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia itu menyaksikan kegiatan seksual melalui media daring. Data tersebut juga mengungkapkan bahwa 34,5% anak laki-laki itu pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual, dan 25% anak perempuan. Artinya, saat ini tuh udah banyak anak-anak yang udah nggak berjaga dan nggak perawan. Data-data tadi itu tuh menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya, begitu besarnya dampak dari konten sensual terhadap masyarakat Indonesia. Nah, tapi kenapa sih konten-konten itu tuh selalu rame di masyarakat Indonesia? Apakah karena perkembangan zaman, apakah karena pergaulan, atau apakah karena ya emang udah semestinya kayak gitu loh. Nah, mari kita bahas. Kenapa konten yang bernuansa dengan seksualitas itu disukai oleh masyarakat? Alasan yang paling sederhana ya karena konten-konten seperti itu tuh mudah dicerna gitu loh, berbeda dengan konten lainnya. Nah, kenapa demikian? Sebuah studi baru mengatakan manusia itu terus tertarik dan ingin berhubungan seks adalah karena seks berfungsi sebagai perekat dalam hubungan dan pernikahan, dan tidak hanya sebagai penyalur energi atau untuk bereproduksi. Secara alami, memang manusia itu terobsesi dengan yang namanya seks. Berbeda halnya dengan konten edukasi atau konten yang membangun lainnya, yang memerlukan fokus dan minat belajar yang tinggi. Konten edukasi itu membutuhkan lebih banyak usaha untuk dipahami, apalagi dengan menurunnya tingkat konsentrasi masyarakat akibat maraknya video short. Hal ini membuat orang semakin sulit untuk benar-benar memahami konten yang mendidik. Jadi, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya neuron atau sel saraf. Ketika seseorang itu menonton konten erotis, saraf-saraf mereka itu merespons dengan melibatkan bagian otak lain yang berhubungan dengan perasaan senang dan emosi, seperti nukleus accumbens dan sistem limbik. Nukleus accumbens adalah bagian otak yang berperan dalam berbagai fungsi, mulai dari perasaan senang hingga kecanduan, sedangkan sistem limbik adalah sekumpulan struktur otak yang mengatur emosi, perilaku, dan memori. Konten yang bersifat seksual itu bisa melepaskan dopamin seseorang, sehingga membuat orang itu bisa merasa terangsang dan merasa puas. Bahkan otak mereka itu bisa mengasosiasikan tempat tertentu dengan perasaan baik. Inilah mengapa menonton konten seksual itu terasa menyenangkan. Namun, ketika seseorang itu terlalu sering mengonsumsi konten seperti ini, mereka itu akan terus mencari konten yang serupa, karena setiap kali mengonsumsinya ada dosis tertentu yang dibutuhkan. Semakin sering menonton, semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi, yang akhirnya bisa menyebabkan kecanduan. Dengan semakin maraknya konten-konten seperti ini, banyak orang itu mencoba menjadi terkenal dengan berbagai cara, termasuk melalui konten bernuansa seksual. Mereka sengaja memamerkan hal-hal yang tidak pantas hanya demi popularitas. Jujur aja, gue itu cukup merasa miris melihat kenyataan ini. Konten yang benar-benar bertujuan untuk mengedukasi justru seringkali memiliki engagement yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan konten sensual. Padahal jika dibandingkan, konten edukasi itu memerlukan usaha yang jauh lebih besar, mulai dari riset, pengeditan, hingga penyusunan cerita yang menarik. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa kita hidup di era attention economy. Apa itu attention economy? Secara sederhana, ini adalah kondisi di mana perhatian orang lain terhadap diri kita itu menjadi sebuah keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti berjualan, promosi, dan lain sebagainya. Gue ngerti bahwa mereka yang ingin terkenal dengan konten sensual itu sebenarnya memiliki tujuan sederhana, yaitu
membuat video yang mudah, kemudian mendapatkan banyak followers, lalu meraih endorsement, atau menjual sesuatu sehingga mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Namun, apakah semuanya semudah itu? Belum tentu. Nah, begini penjelasannya. Sejak munculnya profesi sebagai konten kreator, banyak orang yang berusaha mencari ketenaran dengan usaha minimal namun mengharapkan hasil yang besar. Salah satu cara tercepat untuk meningkatkan jumlah followers adalah dengan membuat konten bernuansa sensual. Mengapa demikian? Karena sudah terbukti bahwa banyak orang yang hanya menjual tubuh di kontennya bisa mendapatkan followers dengan cepat, bahkan dalam waktu singkat. Karena kemudahan ini, semakin banyak orang yang meniru cara tersebut demi menjadi terkenal dan memiliki banyak pengikut. Menurut gue, orang-orang yang memilih jalan seperti ini biasanya tidak mampu berpikir untuk jangka panjang. Mereka itu bingung, apa sih hal yang bisa mereka tawarkan, selain mungkin joget-joget sambil memamerkan tubuh atau membahas hal-hal yang bernuansa seksual. Mereka beranggapan bahwa dengan memiliki banyak followers, mereka bisa menghasilkan banyak uang dari para pengikutnya. Namun, setelah gue perhatikan, konten bernuansa seksual seperti memamerkan lekuk tubuh itu memang cepat mendapatkan perhatian. Masalahnya, target audiens yang tertarik pada jenis konten ini adalah orang-orang dengan daya beli rendah. Hiburan utama mereka hanyalah konten semacam ini yang diakses melalui ponsel tanpa mengeluarkan biaya apapun. Jadi ketika mereka menonton konten yang memicu hasrat biologis, mereka datang hanya untuk memuaskan keinginan tersebut secara gratis, enggak lebih dari itu. Coba deh perhatiin teman-teman lo yang benar-benar menonton konten semacam ini di media sosial, bukan sekedar lewat aja ya. Biasanya mereka ini tidak punya aktivitas lain yang lebih penting untuk dilakukan. Hal ini juga tercermin dari para influencer yang terkenal karena konten tidak senonoh. Mereka mungkin memiliki banyak followers, tetapi daya beli audiensnya cenderung rendah. Kalau diperhatikan, kebanyakan produk yang mereka promosikan tidak jauh-jauh dari judi online. Itu karena brand-brand lain yang melihat kualitas audiens mereka yang kurang potensial. Sementara judi online mudah diakses oleh siapa saja. Baliknya, jika mereka mempromosikan produk yang legal seperti makanan, kemungkinan besar yang membelinya hanya sedikit. Karena itu bukan yang diinginkan oleh audiens mereka. Bandingkan dengan seorang food vlogger misalnya, yang mempromosikan makanan. Followersnya cenderung lebih tertarik membeli produk tersebut karena sesuai dengan minat mereka. Memang ada yang beranggapan bahwa beberapa dari mereka berhasil mendapatkan uang banyak karena bisa memonetisasi dengan cara-cara yang unik. Namun, coba perhatikan, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mencapai titik itu. Sebagian besar justru kehilangan popularitas seiring waktu, karena semakin banyak orang baru yang muncul dengan konten serupa. Pada akhirnya, karir mereka pun berakhir begitu saja. Gue kasih tahu ya, orang-orang yang terkenal karena konten-konten tidak etis biasanya tidak akan bertahan lama. Mereka akan perlahan tergantikan oleh orang lain yang baru. Ketika popularitas mereka itu mulai redup, tidak ada inovasi berarti yang bisa dilakukan selain terus mencari perhatian. Berbeda halnya jika kamu terkenal karena nilai atau manfaat yang kamu berikan. Akan ada banyak peluang untuk berinovasi dan berkembang. Orang yang tolong, ngerti? This is a glass. Orang-orang yang tolong, ngerti? This is a glass. Jadi, kalau kamu punya niat untuk terkenal lewat cara-cara yang tidak etis, lebih baik pikirin lagi. Selain mayoritas penontonmu itu tidak memberikan manfaat finansial, karirmu juga tidak memiliki arah yang jelas. Hal ini tidak hanya berlaku untuk konten yang memamerkan tubuh saja, tetapi juga untuk mereka yang mencoba terkenal dengan cara-cara konyol dan tidak bermutu. Menurut gue, fenomena banyaknya orang yang berusaha terkenal dengan cara-cara seperti ini menunjukkan hilangnya harga diri manusia di era media sosial. Seperti yang sempat saya bahas sebelumnya, kita hidup dalam ekonomi perhatian atau attention economy, di mana perhatian dari orang lain itu memiliki nilai yang tinggi dan bisa memberikan keuntungan. Namun karena perhatian ini begitu berharga, banyak orang rela melakukan apa saja demi mendapatkannya, bahkan sampai merendahkan martabat mereka sendiri. Ketika seseorang menurunkan harga dirinya demi perhatian di media sosial, secara tidak langsung mereka menukarkan martabat tersebut dengan engagement yang bisa diukur melalui angka. Padahal harga diri manusia itu bersifat tak ternilai atau priceless, tidak bisa diukur dengan angka. Ketika sesuatu yang tidak ternilai tersebut diukur dengan engagement yang jelas-jelas terukur,
maka hilanglah nilai sejati dari harga diri itu. Hal ini tidak hanya berlaku pada konten-konten vulgar, tetapi juga pada konten-konten yang mengumbar aib rumah tangga, atau melakukan hal-hal konyol yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dari sisi penonton konten-konten sensual di media sosial secara perlahan hanya akan menghabiskan waktu hidupmu yang berharga. Lo tau nggak, rata-rata usia manusia di dunia ini hanya sekitar 74 tahun, yang berarti sekitar 648.240 jam. Bayangkan, beberapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan untuk hal-hal semacam itu. Belum lagi dampak buruk yang diakibatkan oleh tontonan seperti itu, seperti perselingkuhan, pemerkosaan, dan berbagai masalah lainnya. Nah, kayaknya nggak adil ya kalau kita itu cuma menghakimi dari si kreatornya aja, karena ini semua itu bisa terjadi karena adanya supply dan demand. Demand-nya kan ada kan ya, kemudian supply-nya juga mengikuti dong. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mengurangi konten-konten erotis seperti itu? Ya, sesimpel dengan caranya, yaitu dengan cara mengurangi demand-nya, Pak. Nah, dengan kita mengurangi demand atau mengurangi permintaan, itu kan akan semakin banyak kreator erotis yang sepi penonton atau sepi peminat. Apalagi kita kan sebagai cowok, itu kan kodratnya kan memimpin kan ya. Jadi, mulailah dari diri kita sendiri dulu. Kita berusaha untuk mengurangi tontonan hal-hal yang berbau seksual. Nah, setelah seperti itu, maka akan banyak juga cewek yang terselamatkan. Karena berpikir bahwa, oh ya, konten-konten seperti itu tuh udah nggak populer gitu loh. Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang gitu. Nah, dengan seperti itu, kita kan bisa menciptakan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang.